نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة تعليم Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas fikih seputar safar, hukum-hukum yang berkaitan dengan safar, baik itu berkaitan dengan toharoh, salat, dan puasa. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab safar, agar safar kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan hasil yang maksimal dari tujuan safar kita, baik untuk kepentingan akhirat seperti untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, ingin menuntut ilmu, hendak beriktikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi maupun Masjidil Aqsa, ataupun kita hendak mencari keuntungan dunia, berniaga atau berdagang. Maka agar safar kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kita. Adab yang pertama adalah an yaruddal madhalima wal wada'i'a ila ashabiha idhis safaru madhannatul halak. Yang pertama, hendaklah mengembalikan kezaliman. Artinya apabila kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja, kita diperintahkan, dianjurkan untuk menghalalkan atau meminta maaf. Terlebih-lebih jika kita hendak melakukan safar atau ada barang titipan yang ada pada kita, maka kita kembalikan. Karena safar itu ada kemungkinan kita binasa di tengah jalan, tidak kembali lagi, akhirnya kita mati belum meminta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Demikian juga titipan-titipan yang ada pada diri kita, maka kita kembalikan. Kalau mampu diri kita sendiri yang mengembalikan, kalau tidak boleh kita wakilkan kepada orang yang kita percaya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak hijrah ke Madinah, berpesan kepada Ali bin Abi Thalib
Tentunya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang terpercaya. Barang-barang yang masih ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari titipan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy meskipun mereka memusuhi Nabi, tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang paling mereka percaya di antara penduduk Mekah dalam menjaga amanah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun mereka menentang dakwah Rasul, tapi kalau menitipkan barang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, akhlak yang mulia itu adalah cara wasilah yang paling efektif dalam berdakwah. Sebaliknya, akhlak yang tercela adalah pengganjal pertama dari tersebarnya dakwah. Maka sudah sepantasnya dan seharusnya seorang dai dan orang-orang pemegang kebenaran yang mengetahui sunnah untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia betapa banyak kita saksikan sejarah Islam. Orang-orang non-muslim masuk Islam hanya sekedar melihat kebaikan, baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Banyak di antara mereka yang tidak hadir di majelis taklim, banyak di antara mereka yang tidak mendengarkan teori-teori ilmu, namun sekedar melihat kebaikan, amanah, kejujuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, mereka langsung masuk Islam. Tahu bahwa agama yang mengajarkan ini adalah agama yang baik. Kembali kepada adab safar, bahwa kita diperintahkan untuk meminta maaf apabila kita memiliki kezaliman kepada orang lain, dan harta titipan yang ada pada kita untuk segera kita kembalikan. Kemudian yang kedua, an yu'idda zadahu minal halal. Hendaklah dia membawa perbekalan dari harta yang halal. Karena harta yang halal akan mempengaruhi jiwa dan perilaku kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramalah amal yang soleh. Di sini amal soleh diperintahkan oleh Allah setelah makan yang baik. Ini memberikan isyarat bahwa makanan yang kita makan itu mempengaruhi diri kita, baik jasad maupun jiwa kita. Makanan yang sehat dan bergizi penuh dengan nutrisi akan memberikan dampak baik pada jasmani kita. Demikian juga makanan yang halal akan berdampak baik pada jiwa kita. Sebaliknya, makanan yang tidak bergizi, makanan yang beracun akan mempengaruhi jasmani kita. Tubuh kita akan sakit. Demikian juga makanan yang haram, baik zatnya haram atau dicari dengan cara yang haram, maka akan mempengaruhi jiwa kita. Maka jiwa yang diberi makanan-makanan yang haram, maka dia akan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas beribadah, malas tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta haram yang dimakan, maka semakin jauh dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan perbekalan dari harta yang halal. Terlebih lagi, safar itu tempat diijabahinya doa. Namun tatkala seseorang dalam safarnya dia memakan dari makanan yang haram, bisa jadi makanan yang haram tersebut menghalangi doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yatruka nafaqata man tajibu alaihi nafaqatuhu min zaujatin wa waladin wa walidin. Dan hendaklah meninggalkan nafkah bagi orang-orang yang mana dia wajib menafkahi mereka, istri,
anak maupun orang tua yang menjadi kewajibannya, yang menjadi tanggungannya. Jadi tidak hanya sekedar kita membawa perbekalan untuk diri kita sendiri saja dengan alasan apapun. Syarat wajibnya haji diantaranya memiliki nafkah. Nafkah apa? Nafkah untuk orang yang menunaikan ibadah haji dari sejak perjalanan sampai pulang. Begitu juga nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Maka tidak benar ada orang beralasan ini berdakwah, berjihad di jalan Allah, istri dan keluarganya ditinggalkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengasih makan. Ini adalah keliru, tidak bisa dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita dalam perjalanan kita untuk berbekal dan meninggalkan bekal untuk keluarga kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tazawwadu, dan hendaklah kalian berbekal, membawa bekal dalam safar. Fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian yang ketiga, an yuwaddi'a ahlahu wa ikhwanahu wa asdiqa'ahu, hendaklah berpamitan, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Jangan tiba-tiba menghilang begitu saja, kling, gak ada. Ini tidak sesuai dengan sunnah, membikin kejutan bagi keluarga. Tiba-tiba sudah ada di Jakarta, ngirim SMS, mah saya lagi di Jakarta, Masya Allah, gak pamitan. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya, diberitahu. Dan tujuan dari berpamitan adalah saling mendoakan, baik yang berpergian maupun yang ditinggal pergi. Wa an yad'uwa bihadzal du'ai liman yuwaddi'ahum, dan hendaklah dia membaca doa ini kepada orang-orang yang dia tinggalkan, orang-orang yang mengantarkannya, baik mengantar sampai pintu atau mengantar sampai terminal, mengantar sampai bandara. Disunnahkan untuk membaca doa astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku menitipkan kepada Allah agama kalian, amanah kalian, dan penutup amalan-amalan kalian. Terlebih-lebih kita sebagai kepala keluarga, tatkala kita meninggalkan keluarga kita, siapa yang menjaga mereka? Tidak hanya menjaga materi mereka, namun menjaga jiwa-jiwa mereka, menjaga pendidikan mereka. Karena sebagai kepala keluarga, kita berkewajiban untuk mendidik mereka. Tatkala kita pergi, maka tiada yang lebih bisa menjaga keluarga kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita membaca doa ini tatkala kita meninggalkan keluarga kita. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya tidak salah kalau kita menitipkan amanah kepemimpinan kita kepada saudara kita. Misalnya kita punya mertua, kita titipkan keluarga kita di mertua, kita amanatkan agar menjaga keluarga kita, baik gizi mereka, makan mereka, dan yang lebih terpenting lagi adalah amanat pendidikan mereka. Namun yang paling penting adalah kita menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita ada yang menjaga mereka. Namun tatkala kita tidak ada, maka sebaik-baik penjaga mereka, penjaga jasad dan badan mereka, dan penjaga jiwa-jiwa mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang yang mengantarkannya mengucapkan doa kepada orang yang pergi. Zawwadakallahu taqwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada engkau ketakwaan. Wa ghafara dzambak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosamu. Ini doa yang sangat penting untuk kita ucapkan pada orang yang akan berpergian. Karena salah satu
dampak negatif dari safar, seseorang tidak takut dan tidak malu berbuat maksiat. Berbeda ketika seseorang tinggal di daerah sendiri. Ketika akan berbuat maksiat, dia masih mikir menjaga nama baik keluarganya, menjaga nama baik orang tuanya. Tatkala kita tinggal di daerah kita, kita berbuat maksiat, akan menjadi buah bibir banyak orang. Anak siapa dia? Orang tuanya kena. Dari keluarga siapa? Keluarganya kena. Di kelurahan mana? Satu kelurahan kena. Dan pembicaraannya sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Tapi kalau di luar daerah, orang asing berbuat maksiat hilang. Karena apa? Tidak dikenal. Dan dia tidak peduli. Tatkala orang tinggal di luar daerah, dia ketangkap basah melakukan kemaksiatan, baik kemaksiatan apa saja, maka dia tidak peduli. Saya sendiri, orang gak ada yang kenal, masa bodoh. Tapi kalau tinggal di daerah sendiri, dia akan masih menjaga nama baik keluarganya. Oleh karena itulah Nabi Yusuf alaihissalam, dia mulia dengan ini. Dia tinggal di negeri yang jauh tidak terkenal, bahkan statusnya sebagai budak di negeri Mesir. Tanah airnya Palestina, jauh tidak ada orang yang mengenal di negeri tersebut. Diajak berzina, namun dia tidak mau menuruti permintaan wanita yang mengajaknya berzina. Meskipun ada kesempatan wanita cantik yang mengajak, dia masih muda, tempatnya tertutup, dan dia tinggal di negeri yang asing. Kalaupun toh ketahuan, tidak ada yang harus dia jaga. Tidak ada nama baik keluarga yang harus dia jaga. Oleh karena itu, karena safar, salah satu efek dari safar, orang tidak takut untuk berbuat maksiat, maka kita mendoakan orang yang akan bersafar untuk ditambahkan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan engkau pada kebaikan kemanapun engkau mengarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Luqman al-Hakim qol, sesungguhnya Luqman al-Hakim berkata, Inna Allah ta'ala idza stauda'a syai'an hafidhahu. Ini keutamaan dari doa pertama yang dibaca oleh orang yang akan bersafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika dititipi sesuatu, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Tatkala kita akan bersafar, maka jangan lupa membaca doa ini, yaitu astaudiullahu dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Doa-doa ini semuanya tercantum di buku doa dan wirid yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. Kemudian yang keempat, an yakhruja ila safarihi fi rifqati thalathatin aw arba'atin ba'da ikhtiyarihim mimman yuslihuna lis-safari ma'ahu. Hendaklah keluar dengan membawa 3 orang teman atau 4 setelah memilih orang-orang yang baik, orang-orang yang baik yang layak diajak untuk menemani perjalanan. Karena perjalanan itu melelahkan. Tatkala sahabat-sahabat kita adalah sahabat-sahabat yang baik, maka rasa lelah, rasa penat itu akan menjadi ringan tatkala sahabat-sahabat kita menyenangkan. Namun tatkala safar kita, teman-teman kita adalah teman-teman yang jelek, ya, kendaraan yang bagus sekalipun, hotel yang mewah sekalipun, tapi karena sahabat-sahabatnya rese, maka perjalanan yang menyenangkan pun jadi tidak menyenangkan. Sahabat yang senantiasa protes, makanan keasinan protes, kurang asin protes, padahal kita juga merasakan apa yang dia rasakan. Apapun dari kekurangannya dikomentari, maka ini akan menambah beban pada kita. Kita juga merasa keasinan, dia juga ngomel, tambah asin lagi.
Perjalanan kita akan nyaman dengan orang-orang yang santai. Makan apapun oke. Asin, kurang asin, bahkan tidak asin, tetap dia makan tanpa mengeluh sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya safar itu mukhbirur rijal, akan menampakkan akhlak asli seseorang. Tatkala sedang mukim, sedang di daerah, sedang di rumah, kita tidak tahu bagaimana watak asli seseorang. Apakah dia egois atau tidak? Maka kita tidak tahu. Maka di antara salafus soleh, jika ada orang yang memuji orang lain, maka tidak segera dibenarkan atau dipercayai. Ditanya dulu, apakah engkau pernah berpergian dengannya? Kalau belum, maka jangan katakan, jangan buru-buru mengatakan dia baik. Orang akan kelihatan baik atau tidak ketika safar. Ketika safar dilihat keasinan sedikit saja ngomel. Bawa barang minta dibantu, tapi kalau orang lain bawa barang dia tidak mau bantu, baru kelihatan ketika safar. Wa qad summiya safaran li annahu yusfiru an akhlaqir rijal. Dan safar itu dikatakan safar artinya tampak karena dia akan menampakkan akhlak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan disunnahkannya kita, dianjurkannya kita bersafar dengan 3 orang, yaitu berjamaah. Ar-raqibu syaiton, satu pengendara itu adalah setan. Jadi kalau bersafar sendirian itu setan. Warraqibani syaitonan, dan 2 pengendara itu 2 setan. 2 setan yang sedang melakukan plesir. Wathalatsatu rukbun, dan 3 orang itu baru yang namanya safar. Kenapa demikian? Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa orang ketika safar itu hilang rasa malunya untuk melakukan kemaksiatan. Di tempat dia mukim, di daerah dia malu melakukan hal-hal, bahkan bukan hal-hal yang haram. Kalau menciderai muruah dia malu untuk melakukannya di hadapan orang lain di daerahnya. Namun kalau di luar, ya di bandara, di terminal, di luar daerah, dia seenaknya melakukannya. Dan begitu pula maksiat, dengan membawa teman, maka akan ada yang mengingatkannya, terutama teman yang baik atau teman yang soleh. Tatkala 2 orang bisa jadi bersepakat, ayo nggak ada yang lihat nih, lakukan bersama. 3 orang, maka semakin banyak itu semakin baik dalam kita melakukan safar. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wihdati ma a'lamu ma sara raqibun bil lailin wahdahu." Jika manusia mengetahui kejelekan dalam sendirian, maka aku tidak mengetahui ada orang yang berani melakukan perjalanan di malam hari sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian adab yang kelima, an yu'ammirar rakbul musafiruna ahadan minhum yatawalla qiyadatahum bimasyuratihim liqaulir Rasul alaihi salatu wassalam, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Hendaklah mengambil pemimpin, menjadikan salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin yang mengatur urusan mereka setelah mereka bermusyawarah. Itu pentingnya kepemimpinan. Jadi dalam safar, ketika kita safar 3 orang atau lebih, pilih salah satu sebagai amir atau sebagai pemimpin safar. Gunanya untuk apa? Untuk memutuskan perkara. Pasti akan terjadi perselisihan ketika kita safar. Dari masalah yang sederhana, umpamanya mau makan apa, yang satu inginnya seafood, yang satu inginnya ikan, yang satu inginnya kambing. Maka dimusyawarahkan, memilih tempat tinggal, tempat penginapan, memilih hotel.
Ada yang ingin yang murah, ada yang ingin yang mahal, dan seterusnya. Pasti akan terjadi perselisihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, jika kalian keluar, jika 3 orang keluar di dalam safar, hendaklah mereka menjadikan salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Dan pemimpin ini mengajak musyawarah anak buahnya, tidak semena-mena. Dan inilah yang dicontohkan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka musyawarahkan di antara mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi kita untuk mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Wasyawirhum fil amr, wahai Muhammad, ajaklah bermusyawarah mereka. Padahal apa? Nabi dan Rasul sangat mungkin untuk memutuskan perkara berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan contoh kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Ketika memilih tempat di perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh salah seorang sahabatnya. Sahabatnya sangat beradab ketika menegur Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah tempat ini yang diperintahkan oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, ini semata-mata ijtihadku. Wahai Rasulullah, kalau kita maju ke depan sedikit, di sana ada sumber air, sehingga kalau terjadi peperangan kita menguasai air, kita akan kuat. Sebaliknya jika tidak ada air, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pendapat sahabat ini. Kemudian tatkala perang Ahzab, Salman Al Farisi mengusulkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Ahzab bersekutu antara orang-orang kafir Quraisy dengan kabilah-kabilah musyrik di Jazirah Arab dan sebagian kabilah-kabilah Yahudi. Kekuatan yang sangat besar. Bagaimana kekuatan kecil di Madinah bisa menghadapi kekuatan yang besar tersebut? Maka Salman Al Farisi mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membikin khondak, membikin parit mengelilingi Madinah untuk mempertahankan mereka. Jadi khondak ini membantu mereka untuk mengalahkan musuh atau mempertahankan diri dari serangan musuh. Ketika musuh memasuki khondak, dengan mudah mereka melempar dengan anak panah. Begitulah sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sangat mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu, wahai Muhammad, sebaiknya engkau mengambil jalan yang kanan ketika mau perang ini, mengambil jalan kiri, maju atau mundur. Mungkin saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita, wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka untuk bermusyawarah wahai Muhammad. Jadi terlebih-lebih kita, kalau Rasulullah saja sebagai Nabi dan Rasul tidak diktator dalam memimpin, terlebih-lebih kita. Siapapun kita, baik sebagai pemimpin keluarga, ketua RT, ketua DKM, Pak Camat RT, ajak masyarakat kita, orang-orang yang kita pimpin untuk bermusyawarah, untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Kemudian setelah pemimpin tersebut memutuskan keputusan hasil musyawarah, ternyata keputusan tersebut salah, maka jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang tadinya tidak setuju, apa kata saya, bener kan kejadiannya kayak gini. Sudah musyawarah, sudah semuanya komitmen dengan hasil musyawarah. Tidak ada yang saling menyalahkan dan disalahkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pendapat untuk menunggu musuh di dalam kota Madinah, sehingga para wanita pun bisa ikut membantu mereka berperang. Tatkala mereka berada di dalam kota, tentunya mereka lebih paham peta dalam kota daripada musuh.
Jadi pertama mereka menang dalam membaca peta. Kemudian yang kedua, para wanita bisa melempari musuh dengan batu dari atap-atap rumah. Namun sebagian sahabat, terutama sahabat-sahabat yang ketinggalan perang Badar, ya, mereka karena perang Badar itu perang yang terjadi secara tiba-tiba, tidak ada persiapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar. Mereka merasa kejantanan mereka ketinggalan, jadi mereka harus menghadang musuh yang datang dari Mekah untuk disambut di daerah Uhud. Sampai mereka seolah-olah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti ajakan mereka. Ketika sampai Uhud, terjadilah apa yang terjadi. 70 sahabat syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, giginya tanggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan satupun dari sahabat yang mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadang musuh ke Uhud. Tidak mengatakan apa kata saya, kalau kita di kota kan beres, kita akan menang. Tidak mengatakan seperti itu, tidak menyalahkan sama sekali. Maka kita sebagai pemimpin, ketika kita sudah mengajak musyawarah, sudah mengambil keputusan, semuanya harus komitmen dengan keputusan tersebut. Begitu juga ketika safar, ketika memilih rumah makan, ternyata keasinan. Apa saya bilang, ini rumah makan memang asin terus. Jangan seperti itu. Ya, sudah komitmen semuanya dalam hasil keputusan yang diputuskan oleh pemimpin dari hasil rapat. Kecuali jika pemimpinnya memang tidak mau mendengar sama sekali, ya, usulan-usulan dari anggotanya. Kemudian yang keenam, an yusolliya qabla safarihi salatal istikharah. Hendaklah untuk salat istikharah, hendaklah melakukan salat istikharah sebelum safar. Litarghibir Rasul alaihi salatu wassalam fi dzalik. Karena ini merupakan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana yu'allimuhum iyyaha kama yu'allimuhumus surata minal Qur'anil Karim fi jami'il umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka, mengajarkan salat istikharah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada mereka surat dari Al-Qur'an di dalam semua perkara. Jadi istikharah bukan untuk nikah saja, untuk memilih jodoh saja, tapi perkara-perkara yang lain kita dianjurkan untuk istikharah. Mau mengambil partner bisnis umpamanya, mau melakukan dagang, mau melakukan usaha, selain kita musyawarah dengan orang-orang yang ahli, hendaknya kita istikharah. Dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan menyesal orang yang melakukan istikharah dan melakukan musyawarah. Jadi dua hal ini yang kita lakukan jika kita akan melakukan hal-hal yang penting baik untuk agama kita maupun dunia kita, yaitu bermusyawarah dengan orang-orang yang kita lihat ahli dalam bidangnya, kemudian bermusyawarah dengan Allah, yaitu dengan melakukan doa istikharah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat istikharah sebagaimana Rasulullah mengajarkan mereka surat dari Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, membaca doa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika keluar rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilah doa ini disebutkan di hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab tawakal, bahwa orang yang mengucapkan doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallah
la haula wala quwwata illa billah, setiap keluar dari rumah membaca doa ini, malaikat mengatakan kepadanya, kufita wa wuqita wa hudita, engkau dicukupi dan engkau dilindungi dan engkau diberi hidayah. Kemudian watanaha anhu syaiton, dan syaitan mundur darinya. Subhanallah. Dicukupi, dilindungi, diberi hidayah, syaitan mundur. Dalam hadis setelahnya disebutkan syaitan yang satu berkata kepada syaitan satunya lagi, berkata kepada temannya, bagaimana engkau bisa menggoda orang yang telah dicukupi, dilindungi dan diberi hidayah? Syaitan putus asa. Subhanallah. Doa yang pendek, yang sederhana, mudah kita hafal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka kita akan mendapatkan perlindungan Allah. Kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik keluar kita dari rumah untuk bersafar atau yang lainnya, bukan safar, untuk aktivitas sehari-hari. Baik keluar kita untuk perkara akhirat maupun perkara dunia. Tatkala kita keluar dari rumah untuk perkara dunia, tatkala kita membaca doa ini, insya Allah ini merupakan penyebab kita dilindungi dari ditipu orang lain. Karena apa? Wukita, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mencari rizki, kita dihindarkan dari rizki yang haram. Karena apa? Hudita, engkau diberi hidayah. Tatkala kita pergi ke pasar, kita membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, hudita, engkau diberi hidayah. Tidak akan melakukan tipu daya di dalam perdagangan. Terlebih-lebih tatkala keluar kita untuk ibadah, baik ibadah dalam jarak safar maupun tidak safar. Dalam safar misalnya ketika kita hendak umroh atau haji atau menuntut ilmu. Tidak safar misalnya seperti kita sholat 5 waktu ke masjid. Tatkala kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita cukup sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tambahan yang macam-macam. Dan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali kita berusaha selalu ingat doa ini ketika kita setiap kali keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian makna basmalah sendiri, bismillah. Bismillah dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah. Ba di situ artinya adalah lil isti'anah wa talabil barakah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah dan meminta barokah. Artinya apa? Tatkala kita mengucapkan bismillah untuk aktivitas kita, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan amalan tersebut. Karena tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa mampu melakukan amalan yang akan kita kerjakan. Kemudian talabul barakah. Selain kita mampu melakukan amalan tersebut, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata kita mampu melakukannya saja, tapi bagaimana agar aktivitas kita, baik aktivitas agama maupun aktivitas dunia, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau menyesatkan orang lain. Jadi ketika di luar rumah kita berlindung kepada Allah dari tersesat atau menyesatkan orang lain.
Menyesatkan orang lain ini dosanya lebih besar dari kita sesat sendiri. Karena apa? Tatkala kita menyesatkan orang lain, dosa orang tersebut juga sampai kepada orang yang menyesatkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal wizri mithlu auzari man tabi'ahu la yanqusu dzalika min auzarihim syai'a." Barang siapa yang mengejak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa serta dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Au azilla au zalla, atau aku tergelincir atau digelincirkan orang lain. Au adlima au udlama, atau aku berbuat zalim atau aku dizalimi. Ini doa untuk berbuat zalim didahulukan daripada dizalimi. Karena apa? Sejatinya orang yang terzalimi itu lebih ringan daripada orang berbuat zalim. Kalau orang terzalimi itu rugi di dunia, tapi kalau orang berbuat zalim rugi dunia akhirat. Pasti suatu saat dia akan mendapatkan dampak dari perbuatan zalimnya tersebut di dunia. Terlebih-lebih kelak di akhirat. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat zalim di dunia, di akhirat kelak pahala dia akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau dia tidak memiliki pahala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak memiliki pahala, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi diberikan kepada dirinya. Inilah orang muflis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut di hari kiamat. Au ajhila au yujhala alayya, atau aku berbuat bodoh atau dibodohi. Berbuat bodoh, berbuat jahil atau dijahili, semuanya ini tidak mengenakkan. Kita berbuat bodoh, perbuatan bodoh itu banyak sekali, yaitu perbuatan yang tidak kita inginkan namun kita lakukan. Karena apa? Kita bodoh, tidak tahu. Yang paling sederhana, kita cari barang ke sana kemari, kita sudah bongkar meja, bongkar lemari, nyari pulpen, ternyata setelah lelah kita mengaca ternyata ada di kuping. Ini adalah perbuatan bodoh kita, ya. Ada. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk berbuat bodoh di luar rumah. Kalau di dalam rumah itu saja menjengkelkan dan menggelikan bagi kita, apalagi kita berbuat bodoh di luar rumah. Dan ini pernah terjadi, ada seorang ikhwan untuk berbuat bodoh di luar rumah. Kalau di dalam rumah itu saja menjengkelkan dan menggelikan bagi kita, apalagi kita berbuat bodoh di luar rumah. Dan ini pernah terjadi, ada seorang ikhwan nganter istrinya ke supermarket. Dia juga pilih-pilih barang, istrinya pilih-pilih barang. Saking konsentrasinya, dia langsung ke kasir, bayar, dia pulang tanpa dibawa istrinya. Untungnya istrinya yang bawa kunci sehingga dia nggak bisa masuk rumah. Dia baru ingat kalau tadi pergi bersama istrinya. Lebih parah dari itu, motor ada ikhwan yang lain ini. Motornya mogok, istrinya suruh dorong. Bisa jalan, dia jalan, istrinya ketinggalan di belakang, diteriakin sama orang-orang di pinggir jalan. Ini adalah perbuatan bodoh di luar rumah yang tentunya akan menjadi bahan tertawaan orang-orang di luar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar jangan sampai berbuat bodoh atau dijahili. Apalagi di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang iseng. Dia tidak mau mengambil harta kita, namun dia ingin menjahili kita untuk bahan tertawaan. Maka penting doa ini untuk kita baca ketika kita hendak keluar rumah. Kemudian juga doa ketika safar, itu adalah doa kita ketika keluar rumah, baik untuk safar maupun keluar rumah bukan dalam jarak safar. Ketika safar kita disunnahkan untuk membaca doa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Allahumma hawwin alaina safarona hadza, ya Allah,
mudahkanlah safar kami ini. Watwi anna bu'dah, dan dekatkanlah jarak yang jauh. Meskipun jaraknya sama, ketika kita membaca doa ini, insya Allah terasa lebih cepat dari yang kita rasakan, tidak membosankan safar kita. Dalam satu pesawat kita bisa menyaksikan ada beberapa orang yang merasa lama sekali, ada yang merasa perjalanan itu cepat sekali. Tiada lain yang menjadikan, yang membedakan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati kita yang bisa membolak-balikkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar didekatkan jarak yang jauh. Ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar-benar akan memudahkan safar kita. Tatkala kita membaca doa ini, seluruh jadwal kita tepat waktu. Ketika kita mau hendak ke bandara, taksinya tepat waktu. Ketika jadwal pesawat, keberangkatan dan kedatangan juga tepat waktu. Yang jemput tepat waktu, hotel check-in juga tepat waktu. Karena apa? Mungkin dari doa yang kita baca ini. Namun kalau kita tidak membaca doa ini, bisa saja yang jemput terlambat. Ya, kita mau ke bandara, nelpon taksi terlambat, di jalan macet sehingga kita harus kejar-kejaran dengan waktu. Pesawat mau terbang sehingga barang kita nggak bisa masuk bagasi, koper yang berat kita angkat ke atas. Kemudian sampai tujuan, yang menjemput kita terlambat, sampai ke hotel check-in belum beres, ya ternyata bookingannya keliru dan lain sebagainya. Maka dengan membaca doa ini, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan safar kita. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkau adalah sahabatku, temanku di tatkala dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli wal mal, dan engkau sebagai khalifah pada keluarga dan hartaku. Karena tatkala kita di tengah-tengah keluarga, yang menjaga harta dan keluarga kita adalah kita. Tatkala kita pergi, tiada lain sebagai pengganti kita. Sebaik-baik penjaga bagi harta dan keluarga kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ucapan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keluarga dan harta kita. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mangdor. Ya Allah, aku berlindung dari penatnya safar, capeknya safar, dan pemandangan yang tidak baik. Semisal melihat kecelakaan di tengah jalan, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaybatil munqalabi, dan kembali yang jelek. Wasu'il mangdori fil mali wal ahl, dan aku berlindung kepadamu pemandangan yang jelek ketika kembali pada harta dan keluarga. Karena bisa jadi tatkala seseorang melakukan safar, melakukan berpergian, ada yang mengganggu harta dan keluarganya. Maka kita membaca doa ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sekembalinya kita dari berpergian, harta dan keluarga kita utuh sebagaimana tatkala kita meninggalkan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Masih banyak dari adab-adab safar yang belum kita baca. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz mengenai safar yang sendirian tadi. Ya kebetulan umpamanya kita sedang safar nih, dan ini atas perintah kantor atau atasan. Nah, biasanya safar kan sendiri keluar kota gitu. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Dan itu sering sekali kita alami. Jadi ya paling banyak 2 orang mungkin, tidak mungkin 3 orang, mungkin berhubungan dengan biaya dan lain-lain. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Iya. Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adab-adab yang kita sebutkan tadi semuanya adalah sunnah anjuran. Ada yang sunnah muakkadah dan sunnah biasa. Jadi semua itu adalah sunnah. Jika kita tidak bisa dan tidak memungkinkan, maka kita tidak berdosa. Jadi ini hadis tadi menerangkan bahwa akan terjadi godaan yang besar ketika seorang safar dalam sendirian. Jadi dia akan menghadapi resiko, baik resiko pada jiwa maupun resiko pada jasadnya. Resiko pada jasad bisa jadi dia ditodong oleh orang misalnya. Kemudian resiko pada jiwa yaitu turunnya keimanan dia, hilangnya ketakwaan pada diri dia. Jadi ini anjuran. Dan kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar 2 orang, ya 2 orang, dan tidak mengapa Rasulullah bersafar dengan Abu Bakar As-Siddiq karena ada beberapa kondisi yang kita tidak memungkinkan safar dalam keadaan berjamaah 3 maupun lebih. Jadi tetap tidak berdosa. Ini anjuran yang sangat ditekankan. Usahakan kalau safar kita mencari teman. Silakan yang lain. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, kalau kita masuk rumah kan menggunakan kaki kanan. Tapi kalau kita keluar rumah, kaki kanan apa kaki kiri? Jazakallah khairan, Ustaz. Iya. Ini dikembalikan kepada hadis yang umum dari riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kullih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan terlebih dahulu pada semua perkaranya, kecuali ketika masuk WC dan keluar masjid, maka itu didahulukan kaki yang kiri. Ketika keluar masjid, kaki yang kiri, karena luar masjid tentunya afdoliyahnya masjid itu lebih afdol daripada luar masjid. Demikian juga ketika masuk WC, luar WC itu lebih afdol daripada di dalam WC. Namun di luar itu semuanya dari perkara-perkara yang lain, maka kita dahulukan yang kanan. Aisyah mengatakan fitana ulihi wa tarajjulihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sendal kemudian bersisir, bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahallul mendahulukan rambut yang kanan dahulu untuk dicukur. Jadi kembalikan kepada keumuman hadis, yaitu mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Silahkan yang lain. Silahkan. Tambahan. Bagaimana kalau kita safar dengan bersama kita orang kafir? Terus umpamanya yang ngantar kita juga kafir. Apakah kita bagaimana cara menyikapinya ini? Iya, ini safar bersama kita atau ketemu di jalan? Bersama kita, iya. Sebagaimana kita diperbolehkan untuk bertetangga dengan orang kafir, dalam bersafar pun ya, kita diperbolehkan, apalagi itu ketentuan dari atasan kita untuk melakukan amanat ya. Justru itu adalah kesempatan kita untuk berdakwah. Kita tunjukkan adab kita ketika safar, sebagaimana Rasulullah menunjukkan adab ketika bertetangga dengan orang kafir. Kita membantu dia, kita berbuat baik dengan dia, kemudian kita sholat, tetap melakukan sholat tepat pada waktunya, artinya tepat, tidak keluar waktunya, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Begitu orang kafir tersebut melihat kebaikan kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mempengaruhi hati dia dan diharapkan dia mendapatkan hidayah karena membersamai kita ketika dalam safar. Silakan Bapak terakhir.
Oh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Perjalanan saya ke kantor setiap hari itu kisaran 80 km pergi dan pulang juga 80. Apakah itu termasuk kategori safar yang setiap hari, dan apakah itu berlaku ketentuan-ketentuan safar bagi saya di setiap hari itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak ulama di zaman kita sekarang ini 80 kilo itu sudah merupakan jamplak tempuh safar. Ya. Dan tidak masalah orang safar setiap hari tetap dibilang safar. Seperti orang setiap hari memang tugasnya ke Jakarta, mukimnya dia di Banjarmasin karena dia apa? Sebagai pilot setiap hari ke Jakarta. Nah, maka ketika di tempat tujuan itu dia terhitung safar. Dia terhitung safar, dan tatkala kembali ke daerahnya dia terhitung mukim. Wallahu taala alam. Ustadz tadi disebutkan juga adab-adab bermusyawarah. Kadang kita merasa ide kita berlian, ya, yang lain pasir. Namun hasil keputusan musyawarah tidak menggunakan ide kita. Lalu apakah diperbolehkan jika kita diam-diam sembari menjalankan hasil keputusan musyawarah kita tetap jalankan ide kita? Iya, apabila ide kita tidak memadoroti, ya, tidak mengganggu keputusan ide yang diputuskan di dalam musyawarah, tidak masalah, ya. Umpama keputusan musyawarah menentukan yang disantuni karena harta zakat ini terbatas si A, si B, dan si C. Karena itu yang dianggap di pandangan pimpinan musyawarah, pimpinan yayasan atau pimpinan Baitul Mal, bahwa A, B, dan C itu yang paling sengsara. Dalam pandangan kita si D yang paling sengsara, A, B, C enggak. Kemudian diputuskan musyawarah harta zakat ini untuk A, B, dan C. Kita diam-diam harta kita berikan kepada D, enggak masalah. Ya. Tapi kalau kita diam-diam mengambil dari Baitul Mal kita berikan kepada yang D, ini yang masalah. Ya, jadi dilihat apakah ide kita mengganggu kebijakan dari pimpinan itu atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.